Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di awal tahun 2022 ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tahun 2022 ini masih banyak yang dari kita yang belum mengetahui siapa-siapa saja tokoh-tokoh Islam pendidikan anak usia dini. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan atau memaparkan materi mengenai tokoh-tokoh Islam PAUD dan bagaimana tanggapan mereka mengenai anak usia dini. Selain itu, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan dosen pengampu Ibu Eka Popi Utami, SPD, MPD. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ayu Dia Fitra Hairina, NIM 2102070008, kelas 1A Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Proses pendidikan dan pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan melalui pengalaman yang nyata, sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan baru untuk mewujudkan kreativitas dan rasa ingin tahu secara optimal. Selain itu juga menghasilkan anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, bukan hanya cerdas otaknya saja tetapi juga cerdas dalam berperilaku. Berikut ini pendapat para pakar Islam terhadap pendidikan anak usia dini. Pertama, Al-Ghazali. Pendidikan menurut Al-Ghazali merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia sempurna. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah membentuk manusia sholih. Manusia sholih ialah manusia yang mempunyai kemampuan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kewajiban-kewajibannya kepada manusia sebagai hambanya. 2. Abdullah Nasi Ulwan. Salah satu pemikiran pendidikan Abdullah Nasi Ulwan adalah dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau telah diterjemahkan menjadi pendidikan anak dalam Islam. Menurut pandangan beliau, pendidikan anak dimulai pada fase pernikahan. Berikut ini akan dijabarkan pemikiran-pemikiran beliau terkait pendidikan anak dalam Islam. A. Pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan. B. Metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh pada anak. C. Kaidah-kaidah asasi dalam pendidikan anak. Dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dalam perspektif Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hakikat pendidikan Islam mencakup dua hal, yaitu tarbiyah kolbu, pendidikan hati, dan tarbiyah badan. Selain itu, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hakikat pendidikan Islam yang lainnya juga mencakup dua hal, yaitu pendidikan yang berkaitan dengan ilmu seseorang dan pendidikan yang berkaitan dengan orang lain. Tujuan pendidikan Islam perspektif Ibnu Qayyim adalah menanamkan akhlak mulia dalam diri anak, sekaligus menghapus dan memerangi akhlak buruk dari diri mereka, menciptakan kebahagiaan dalam dirinya, selalu memperlihatkannya baik ketika mereka sedang tidur maupun ketika sedang berkomunikasi atau berbicara. Mengarahkan cara berinteraksi dengan manusia lainnya, memperhatikan pakaian agar jangan sampai menggunakan yang diharamkan, mengarahkan bakatnya sekaligus mengembangkannya dengan memberinya tarbiyah diniyah atau pendidikan agama. Sedangkan strategi pendidikan Islam menurut Ibnu Qayyim berpengaruh dari al-manhaj, adab-adab murabbi atau pendidik, dan adab pelajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai tokoh-tokoh Islam PAUD. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dalam pembuatan video ini, dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.